You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di Sabar GT, channelnya disabilitas. Kami bertujuan untuk mencoba memotivasi rekan-rekan penyandang disabilitas, juga kaum muda yang mencoba untuk berkarya. Keadaan memang sudah menjadi takdir kita, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghadapi perubahan ini dengan prasangka baik, begitu Mas ya. Siap. Oke Mas Guntur, ini kita spontan saja seperti biasa. Kita mau ngobrol apa? Silakan Mas Guntur. Ya, yang santai ringan, yang penting bisa untuk menambah wawasan Mas. Ini kan kok pakai apa ini? Sepertinya pakai pakaian adat ya? Ya Mas Guntur. Ya kebetulan memang saya punya pakaian seperti ini yang memang saya pakai untuk hari-hari tertentu. Jadi dan sekali Mas Guntur, saya harus menggunakan pakaian ini di lingkungan kerja saya, dan di berbagai macam instansi juga memakai pakaian ini di Kudus. Dengan berpakaian seperti ini kita mencoba menghormati sejarah, begitu ya, mencoba tetap menjaga budaya kita, begitu Mas Guntur. Gimana Mas Guntur? Ya, kita suka juga bicara tentang sejarah Mas. Antara lain tokoh yang terakhir itu yang Prabu Brawijaya itu sebenarnya sampai sekarang saya masih tanda tanya besar. Sebenarnya itu betul-betul ada tokohnya atau hanya dibuat penokohan, karena di berbagai buku-buku yang ada itu kok nggak sama gitu loh Mas, antara para raton, berkata Jawi, ya kan Mas? Iya. Kalau menurut Anda gimana Mas? Saya pikir kita nggak usah mengambil suatu kesimpulan bahwa sejarah itu tidak boleh pelajari karena memang terjadi simpang siur, atau mungkin ada istilah penipuan terhadap sejarah, begitu. Ya, ini suatu yang sangat-sangat membuat kita sebenarnya tidak bisa berkembang, karena untuk memahami suatu kejadian, suatu peristiwa, tentu kita perlu secara keilmuan, yaitu memahami sejarah itu. Kalau kita paham mengenai sejarah dan suka dengan pelajaran sejarah, tentu ada suatu penipuan sejarah pun kita akan paham, begitu. Paling tidak penipuan dari sejarah sendiri juga suatu pembelajaran juga Mas Guntur. Ya. Jadi kalau kita belajar dari sejarah, begitu, tentu kita harus memahami apa sih yang dipakai sejarah untuk menguatkan perjalanan sejarah itu sendiri, cerita sejarah itu, ya, kejadian sejarah tersebut. Kalau di ilmu saya, begitu, akuntansi itu penelitian itu ada namanya sekedar pengetahuan saja Mas Guntur ya. Jadi ada namanya riset pasar Mas Guntur. Riset pasar itu mengambil datanya data sekunder. Sekunder itu misalkan kalau riset pasar kan objeknya adalah perusahaan. Kita nggak mungkin menanyai karena dia sudah mati, begitu kan ya. Kita menggunakan data sekunder. Data sekunder itu data-data yang didapatkan dari laporan keuangan, gitu misalnya Mas Guntur ya. Jadi menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya data primer, itu biasanya riset keperlakuan, gitu. Dia menggunakan questionnya, ditanya langsung ke objeknya. Jadi kita ketemu dengan orang, kita menggali pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Itu gampang
gampangnya seperti itu Mas Guntur. Tapi kalau dalam sejarah mungkin konsepnya sedikit berbeda ya. Untuk data primer itu data yang memang valid begitu Mas Guntur ya, data valid. Jadi dia data valid itu begini Mas Guntur. Jadi kalau sekarang mungkin yang kita pahami biografi Mas Guntur ya. Ya. Jadi biografi itu kalau yang buat diri kita sendiri, kita bercerita mengenai diri kita sendiri, tentu itu sangat valid. Begitu Mas ya? Iya Mas. Ya. Sedikit jauh mungkin yang mengarang orang-orang terdekat kita yang tahu kehidupan kita begitu. Ya itu masih valid ya, namun lebih valid lagi kalau kita membuat sendiri. Mungkin yang lebih agak jauh lagi mungkin orang-orang yang dekat dengan kita namun mungkin tidak bertemu begitu ya, mesti ada kedekatan secara keturunan begitu, cucu kita yang diceritakan oleh anak kita, bapaknya cucu kita begitu misalkan gitu ya, itu membuat biografi kita agak jauh lagi. Jadi semakin jauh itu kalau dalam sejarah menjadi sifatnya sekunder begitu. Seperti yang diceritakan tadi dalam kisah Majapahit, ada babat tanah Jawa yang memang notabene jauh begitu ya. Dia lahir di zaman-zaman Belanda yang kemungkinan ada faktor-faktor politik barangkali begitu yang mempengaruhinya. Iya Mas. Ya tadi kita mengenai Brawijaya ya, yang terkenal ya Brawijaya 5 itu ya. Iya. Ada memang beberapa macam versi begitu Mas Guntur. Mas Guntur tahunya apa itu mengenai Brawijaya Mas Guntur Mas? Mungkin saya kemarin sempat searching di YouTube dan di Google juga, ceritanya itu kan pada akhirnya tuh kok macam-macam ya. Ada yang sampai naik ke puncak Lawu, ada yang hanya di Mojokerto terus Moksol. Nah, itu kan kalau bagi saya yang orang awam sejarah kan ya juga agak bingung ya, tapi ya udahlah, sama-sama diterima saja. Terus sampai ke Raden Patah yang putranya itu sampai katanya memberontak, yang A ngomong memberontak, yang satu bukan memberontak karena membalaskan dendam ayahnya. Kan bingung Mas, versinya yang benar yang mana? Soalnya kalau orang-orang yang enggak betul-betul memahami sejarah kan jadi bingung. Paling banter ya mungkin mengikuti cerita kalau zaman dahulu ya sandiwara di radio itu Mas. Itu mungkin yang paling melekat di ingatan kita. Kan seperti yang dulu-dulu pernah ada sandiwara itu, Tutur Tinular itu kan riwayat runtuhnya Singosari sampai berdirinya Majapahit gitu ya Mas ya. Nah itu mungkin malah ingat versi radio, versi sandiwaranya. Kalau versi kitab-kitabnya semacam Bapak Tanah Jawi atau Bararaton atau dan lain sebagainya itu mungkin berbeda jauh mungkin Mas. Seperti itu Mas Ibrahim. Yang barangkali sering kita dengar, kita coba pelajari dalam sejarah memang kisah-kisah dari Babat Tanah Jawi itu yang memang mendominasi, di mana Raden Prabu Brawijaya V ya, Kertobumi merupakan raja terakhir ya, Amungkas di Majapahit yang memang akhirnya beliau digulingkan sendiri oleh putra beliau begitu ya. Versi yang lain kita menjumpai suatu prasasti ya, prasasti Ciu begitu. Ciu ya. Ciu itu bukan minuman ya. Ciu ya. Ya, misalnya seperti pinginnya orang Cina begitu ya. Pingin itu cara baik gitu ya. Yang mungkin memang budaya dulu memang juga ada pengaruh dari Cina juga begitu. Ciu itu tulisannya Jiu gitu Mas ya, Jiu.
di Mojokerto juga ini ya, yang bercerita adanya suatu versi yang lain yang menyatakan eranya berbeda, sedikit berbeda, itu lebih ke depan lagi. Ya, jadi saat itu memang ada namanya Rana Wijaya atau siapa dia, saya sedikit lupa. Dimungkinkan sosok tadi adalah Brawijaya. Ya. Itu Mas ya? Iya Mas. Ya semuanya memiliki pembelajaran Mas Guntur, segala macam satu mengalami pembelajaran. Kalaupun kita mencoba menilai itu ada suatu faktor politik, tentu ini membawa pembelajaran bagi kita bahwa segala macam perjalanan, bahkan masalah keyakinan pun bisa masuk ke dalam ranah politik. Kalau sekarang istilahnya ada politik identitas begitu ya, barangkali saya tidak ngomongkan benar atau salah begitu Mas ya. Ya intinya sebagai pembelajaran bagi kita, ternyata memang perjalanan hidup itu seperti itu, dan bagaimana sih sebenarnya kita mengambil sikap dalam segala macam kejadian yang ada begitu. Mempelajari sejarah ini berarti setidaknya kita contoh jiwa patriarknya ya Mas ya, kepahlawanannya, jiwa kesatrianya, seperti itu ya Mas mungkin ya Mas. Yeah. Seperti ya mungkin zamannya kayak si Patih Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya itu, terus termasuk siapa Bang Tukang Nyamat dengan armada lautnya yang hebat itu ya Mas ya. Berarti seperti itu aja kita mensikapinya. Pelajaran masa lampau bisa diterapkan ke zaman sekarang dengan betul-betul memiliki sifat kesatria ya Mas ya, untuk menghadapi segala macam kehidupan ini lah. Ya, berbagai macam yang bisa kita ambil Mas. Jadi dari jadi Mas Guntur bilang mengenai patriot, kepahlawanan, yang ada beberapa memang tokoh-tokoh dulu yang memang bisa dianggap sebagai pahlawan, ya. Ada juga mungkin bagaimana negara kita itu bisa ada begitu, kedaulatan kita bisa ada, wilayah kita bisa ada begitu ya Mas ya. Ya dipengaruhi oleh peninggalan masa lalu juga kaitannya dengan berbagai macam ya kondisi yang ada saat itu, seperti halnya peperangan begitu Mas ya, yang mencoba untuk merebut kedaulatan ya. Kita bisa mempertahankan kedaulatan apa tidak, bisa menang apa tidak begitu ya, atau mungkin bahkan kita kalah begitu. Kalau kita pahami dalam sejarah juga Mas Guntur ya, misalkan kaitannya dengan wilayah ini, tentu kita masih ingat masa-masa di mana Majapahit ya, di saat kekuasaan Raden Wickramadana itu ya, ada ledakan di Blambangan yang akhirnya kalah, dan para bangsawan itu mencoba lari begitu Mas ya. Iya. Mencoba untuk mencari tempat yang baru. Kalau Mas Guntur masih ingat pelajaran sejarah, mereka awalnya pergi ke Singapura begitu Mas ya, yang dulu namanya Pulau Tumasik, tensinya dirasa kurang, kemudian ke seberang lagi yaitu Pulau Malaya saat itu ya, di mana seorang bangsawan namanya Paramisora kalau nggak salah Mas Guntur ya, itu mencoba mendirikan suatu kerajaan yang namanya Kerajaan Malaka di sana. Ada faktor-faktor politik juga Mas Guntur, karena memang di sana itu mayoritas gitu ya, muslimah ya, muslimah begitu, sehingga Paramisora tadi hijrah ke agama Islam gitu Mas Guntur, merubah namanya menjadi Sultan Iskandar, juga bekerjasama dengan Kaisar Cina begitu saat itu untuk memperkuat kedaulatan mereka.
Ini Mas ya. Ya, betul. Oke Mas. Jadi juga nyinggung masalah Kalinyamat. Ini menarik Mas. Gimana Mas? Mas Guntur mengenai Kalinyamat ini Mas. Moga Mas. Tadi sempat saya sebutkan armada lautnya begitu hebat karena memang kemarin saya juga sempat searching, belajar dari YouTube, dari Google. Ternyata sampai orang-orang luar ya, kalau kata orang Portugis, orang Italia itu menulis tentang kejayaan Ratu Kalinyamat, Mas. Sehingga pada saat perang apa itu saya lupa, Ratu Kalinyamat itu sampai dimintai tolong. Dan yang maju armada lautnya itu. Seperti itu Mas, setahu saya. Nah, tapi kok terus zaman kesini itu kok kesannya jadi miring tentang Ratu Kalinyamat Topowudo itu Mas, itu kan harusnya kan diluruskan ya Mas ya, atau persepsinya dirubah sehingga yang dimaksud Topowudo tadi atau istilahnya bertapa tanpa busana itu artinya kan betul-betul meninggalkan duniawi, tapi mungkin itu dicampuri urusan politik juga sehingga menjadi apa namanya beritanya negatif gitu ya Mas ya. Kalau menurut jenengan bagaimana Mas itu penjelasannya Mas? Ya mungkin ada sebagian yang memahami seperti itu, memahami katanya dengan suatu nilai-nilai yang negatif, namun ada spiritual yang lain yang mungkin selaras dengan Mas Guntur tadi, ada satu perumpamaan saja bahwa dia melepaskan duniawi ya. Jadi untuk memahami sejarah tentu tidak bisa kita melihat pada satu sisi saja, cerita-cerita atau bahkan mitos, mungkin hanya sekedar mitos ya, mitos-mitos spiritual yang muncul ya. Kita mencoba ngomong yang di luar Kalinyamat dulu Mas, yang memang cara mengenai hebatan dari Kalinyamat, yaitu kapal-kapal yang besar-besar. Memang di situ dimungkinkan memang ada galangan ya, galangan kapal yang memang turunan dari masa lalu kita. Mas Guntur, saya yakin itu bahwa nenek moyang kita itu seorang pelaut itu memang barangkali peradaban awal mengenai teknologi laut, teknologi apa namanya maritim itu memang dari negara kita barangkali seperti itu. Ini perlu penelitian sejarah juga Mas Guntur ya. Jadi pernah ngarang begitu ya di tahun 1940-an begitu ya, katanya dengan lagu nenek moyangku seorang pelaut. Barangkali itu suatu yang tidak sengaja atau pemikiran jauh ke belakang. Saya yakin orang-orang yang punya kemampuan seperti itu mengarang lagu yang indah dan sebetulnya ada suatu koneksi yang luar biasa terhadap masalah-masalah spiritual. Mungkin bisa dikaji secara pengetahuan lah. Kalau kita lihat saat di Kalinyamat memang ada galangan kapal ya, itu membuktikan salah satunya memang ada teknologi yang luar biasa sampai dengan zamannya Kalinyamat, atau mungkin ada penanaman modal begitu ya, saya kurang tahu dari negara asing seperti itu kan ya, karena memang kita kuat ya di apa namanya berkaitan dengan tempat begitu, sumber daya apa namanya sumber daya alamnya menyediakan bahan baku begitu. Analisa itu daerah Pati, daerah Jepara sendiri begitu ya, daerah Jepara sendiri ya Mas Guntur, daerah Jepara sendiri, kemudian Kudus dan sekitarnya yang tentunya banyak menyediakan bahan untuk membuat kapal, karena saat itu memang kapal itu terbuat dari apa namanya kayu. Berarti kan ya Mas ya, bangsa asingnya zaman Portugis atau Belanda Mas? Portugis Mas ya, masa-masa Portugis yang memang Ratu Kalinyamat ini memang membantu ya saat itu di Malaka. Sosok yang luar biasa bisa mencoba untuk
menyatukan diri saat itu dengan Aceh gitu ya, dengan Ternate yang mencoba bersatu untuk melawan Portugis yang saat itu merapat di daerah Malaka, ya, daerah Malaysia begitu ya. Ya. Dan ini yang sedikit banyak menghilangkan jejak sejarah barangkali ya mengenai kapal-kapal yang hilang begitu karena pertempuran. Salah satunya itu Mas Guntur. Itu juga dengan kejadian alam yang barangkali juga menghilangkan jejak sejarah kita. Kalau di ya mungkin di Jepara dulu barangkali adalah kepulauan ya. Kabarnya dulu bisa ya Gunung Muria itu ya. Ya bisa ya. Ya ada kemungkinan seperti itu jika ya. Ini ada perpindahan perdagangan ya menggeser ke Semarang dan sebagainya. Itu kaitannya dengan sejarah yang menghilangkan jejak peradaban yang luar biasa saat itu. Kemudian ada satu analisa lain Mas Guntur berkaitan dengan melemahnya teknologi begitu. Saya pikir memang permasalahan politik yang barangkali ya justru malah membuat diri kita itu tidak lagi berkembang begitu seperti masa-masa Mangkurat I yang memang ada faktor politik. Kalau ada pihak yang hebat kaitannya dengan teknologi, pembuatan kapal dan sebagainya, tentu bahaya begitu ya, dianggap sesuatu yang menakutkan ini Mas Guntur ya. Boleh berproduksi ya, kemungkinan seperti itu yang akhirnya malah menghambat kemajuan dari teknologi itu sendiri. Ya, pembuatan kapal yang harusnya berkembang jadi berhenti. Kemudian di saat penjajahan Belanda muncul kembali, namun tetap dibatasi kapasitasnya. Karena takutnya kalau kapasitas kapal itu besar, tentu ini jadi senjata makan tuan gitu Mas ya. Ancaman. Ini sedikit analisa merdeka begitu Mas Guntur. Ya. Gimana Mas Guntur? Ya. Masih banyak yang ketinggalan Mas Guntur. Beliau sangat menarik kisah Kalinyamat ini. Kalau kita lihat dari perjalanan beliau begitu ya. Jadi Kalinyamat ini sebenarnya adalah adik dari Sunan Prawito Masa Demak saat itu setelah dia menggantikan bapak beliau Sultan Trenggono, dia adiknya begitu ya. Kemudian dia hijrah ke Jepara begitu, yang saat itu memang ada seorang penguasa di daerah Jepara yang berasal dari Aceh gitu Mas ya, Pangeran Thoyib. Akhirnya menikah dengan, saat itu namanya belum Ratu Kalinyamat Mas, namanya masih Retno Kencana begitu ya. Iya. Retno Kencana benar. Dan atas dasar peristiwa yang terdahulu juga ada dendam begitu ya di garisnya Aryo Penangsang, sehingga saat itu memang ada serangan yang dilakukan oleh pasukan Aryo Penangsang saat pulang dari Kudus, kemudian dibunuh ya, Pangeran Thoyib tadi dibunuh. Ya. Pangeran Thoyib tadi dibunuh ya. Ini yang mengakibatkan rasa sakitnya sehingga dia merubah namanya menjadi Ratu Kalinyamat dan berjanji begitu Mas Guntur ya, berjanji untuk melepaskan ya duniawi dengan bertapa tadi. Hanya gitu Mas ya. Jadi tokoh yang digambarkan tokoh itu tuh melepaskan keduniawian itu saya juga sepakat dengan itu Mas, mananya ke sana. Ya. Ini itu Mas ya. Ya berarti intinya gini ya Mas, sejarah itu memang penting, akan tapi kita harus bisa
menyesuaikan diri, beradaptasi dengan era sekarang, dengan tidak lupa mengambil poin-poin positif para tokoh-tokoh hebat kita pada zaman dahulu. Kita ambil poin positifnya untuk menyesuaikan diri di era sekarang. Berarti gitu ya Mas ya, beradaptasi. Ya, kita ambil nilai-nilai positifnya Mas, karena kalau kita bicara mengenai negatif itu ya tapi jadi negatif, apalagi tidak sesuai dengan pemahaman kita, tidak sesuai dengan keyakinan kita, yang ada malah saling menyalahkan karena barangkali satu keyakinan dengan keyakinan yang berbeda, yang lain itu berbeda, ya saling menyalahkan. Apalagi kita bandingkan dengan sejarah, kalau kita tidak bijak tentu akan lepas juga terhadap masalah keyakinan begitu, ya. Namun secara pengetahuan tentu tidak ada kata lain untuk memahami suatu kejadian, yaitu melalui sejarah, karena memang pendekatannya keilmuan adalah kita memahami sejarah secara benar begitu melalui cara-cara yang tadi Mas, ya, adanya penelitian dan seterusnya tadi. Jadi belajar sejarah jangan sampai kita lepas juga dari keyakinan, kadang begitu Mas ya. Ya. Kita lepas dengan keyakinan karena memang ada kalanya memang pendekatan agama mungkin juga termasuk pendekatan politik, atau mungkin kebalikannya justru politik ya mencoba memasukkan unsur agama gitu, seperti ini dilakukan oleh para misora tadi. Iya Mas, sedikit saja Mas ini mengenai tadi tentang sejarah. Nah ini kejadian yang sekarang ini sedikit saja kita ngomong seendang-endangnya tentang invasi Rusia ke Ukraina ini Mas. Ini kalau menurut berita-berita di TV kan seperti itu ya Mas ya. Kalau saya sendiri menyikapinya ya sebenarnya ya sudahlah, zaman sekarang sudah nggak perlu pakai perang, pakainya kan negosiasi, pakai diskusi, pakai rembugan. Ya saya disayangkan saja kenapa harus ada korban gitu Mas. Kalau menurut jenengan gimana Mas itu invasi Rusia sama Ukraina itu gimana itu? Sedikit aja Mas, apa biar saya juga memahami. Isu ya, fenomena yang terjadi berbagai macam begitu ya. Ada yang menganggap ini suatu kejadian yang memang sudah ditakdirkan begitu. Ya. Mungkin kayak Jabaya kemarin ada kalau Suroto begitu ya, kiamat kubro. Mungkin di Dr. Pasito lebih ringan lagi kalau Bendu. Kalau di suatu keyakinan barangkali ada namanya kiamat kubro begitu ya, zaman begitu ya. Iya. Kalau kita lihat riwayat Mas yang mengenai perang ya, saya coba menganalisa mengenai perang ini, bahwa penyebab perang itu wanita. Mengenai wayang yo wanita ya, kemudian di perang dunia sebelumnya juga katanya ada peran-peran dari wanita begitu. Yang saya menilai wanita itu dalam bisa sosok yang sungguhnya wanita, atau mungkin kita bisa menyikapi wanita itu pada suatu tafsir yang tafsir begitu ya, halus. Gitu Mas. Yang halus itu bagaimana kita menyikapi sosok yang halus begitu Mas ya. Sosok yang lembut lah, jangan halus nanti pikirannya malu halus gitu ya. Sosok yang lembut, kita menyikapinya bagaimana? Ini yang tentu harus kita kedepankan ya, menyikapinya bagaimana. Ya tentu ada dua sikap ya, kita menurut ya, kalau dituruti ya tenanan. Jadi saya yakin energi kita menerima suatu propaganda apapun, meskipun kita tidak ikutan perang, tidak ikut membuat suatu keputusan, namun energi untuk menurut begitu ya, itu energi yang luar biasa. Jadi hati-hati sekali Mas sekarang ini soal mendukung tidak mendukung, karena bagi saya itu menjadi sebuah energi yang luar biasa. Jadi kita mencoba pro siapa, pro Kroasia, kita pro siapa ya. Ini jadi suatu yang memang jadi energi yang mengerikan. Untuk menghadapi satu yang halus, jadi saya bilang halus itu ada di dalam suatu
keyakinan misalnya apa namanya ramalan Jabaya yang kejawen mungkin memang meyakini itu, kemudian ada istilah hari pembala apa namanya akhir zaman itu yang meyakini seperti itu, suatu yang halus karena ada di dalam sebuah keyakinan halus kan, gini Mas ya. Ini bisa kita masuk nggak Mas? Bisa ya. Kan halus. Bisa. Tapi halus tadi kalau misalkan cewek cantik kemudian lagi wajahnya lagi marah begitu, ya, lagi marah, apakah kita menyikapinya dengan menurut begitu? Marah itu kan maknanya ada di pembalasan, ada kiamat kubur tadi, ada apa namanya kalau bendu tadi misalkan tadi ya. Ini kalau kita menyikapinya dengan menuruti ya tentu industri ya perang begitu. Namun kalau kita sikapi begitu ya dengan bagaimana memperlakukan secara halus. Bukan melakukan dia karena dia sedang marah, karena mananya marah begitu. Marah ya. Ya ini kan hanya upaya saja Mas ya. Segala macam adalah hanya Gusti begitu ya. Namun kalau sesuatu belum terjadi, apa salahnya kalau kita berupaya untuk mencoba membawa semangat damai di dunia ini. Jadi semangat damai ini bukan suatu yang apa namanya, ngapain sih kamu kok ngomongkan mengenai kedamaian. Kalau ini bisa menjiwa pada semua orang, ya tentunya damai itu akan benar-benar terwujud. Tapi logis Mas ya, kalau semua orang ya setuju ya, kita menyikapi mana apa namanya halus tadi ya, kita harus tidak lagi manut kepada sosok yang lembut tadi, namun kita dalam suatu situasi yang lain karena maknanya adalah sesuatu yang mengerikan bagi kita, sulit untuk memahami perang dalam satu yang bagus begitu, sangat sulit untuk menikmati kebahagiaan dalam suasana perang begitu, sangat sulit untuk tidak dendam kalau kita perang begitu kan Mas ya. Ya tentu kita harus berpikir logis, suatu yang panas, bumi yang panas jangan sampai kita bikin semakin panas begitu kan. Kalau kita berpikir etis kan begitu ya Mas ya. Saya nggak ngomongkan apa-apa, tapi saya hanya mengenai etis saja. Ya tentunya harus kita sirami dong gitu ya. Betul nggak Mas ya? Iya Mas. Ya kita bawa pada propaganda. Tadi saya bilang kadang agama menjadi suatu propaganda dan kita terbawa di dalamnya, sehingga fungsi agama itu tadi lepas begitu bagi saya begitu. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena memang mungkin orang menafsirkan agama bisa berbeda-beda begitu, bisa ada distorsi terhadap suatu tafsir ya. Tidak masalah agama, saya bicara mengenai logis saja, sesuatu yang memang membara, bumi ini panas tentu harus kita sirami. Mengapa kita harus mendukung itu begitu? Walaupun ada suatu statement-statement yang membawa agama. Bisa dipahami Mas ya? Susu ya. Bisa Mas ya. Banyak Mas ya di TikTok di apa itu ya, membawakan apa namanya ini Rusia presidennya begitu ya, yang pro begitu. Ya sebenarnya kalau kita bicara mengenai Rusia yang pro mengenai agama begitu, Muslim yang berkembang pesat di sana ya, mereka mau menghormati pemikiran-pemikiran yang luar biasa di suatu pandangan agama ilahiyah ya. Bagi saya logis sih Mas, karena mereka memang terbebas dari dogmatis ya, terbebas, kebenaran itu bukan dogmatis begitu. Kalau kita kan agama, ngapain kamu ngomongkan masalah etis, karena memang benar salah itu sudah tampak, ini loh yang benar salah begitu. Sehingga kadang kita melangkah sesuatu yang kadang hati kita nggak enak, tapi kalau kita lihat dalilnya gini dan tafsir kita salah, orang dalilnya ya kita lakukan gitu. Kalau malah seperti itu, sedangkan orang yang terbebas dari itu bisa jadi punya pemikiran etis yang bagus, dan mereka kagum terhadap kehidupan agama-agama yang memang sangat ilahiyah ya, yang sangat berkembang di dalam negara seperti Rusia tadi ya. Mereka takut kan Mas kalau misalnya berbuat lebih jauh dari misalnya buat khalifah di situ kan nggak mungkin gitu ya, sehingga memang mereka memang hidup dalam tataran yang barangkali tepat. Jadi ada kehidupan tidak sekedar muslimah di sana, juga
ada kehidupan ortodok yang lain di sana, yang benar-benar masih tradisi lama di dalam agamanya, begitu Mas Guntur. Jadi mereka dilindungi begitu ya. Satu yang dilindungi, hukum adatnya dilindungi ya, karena memang mereka itu dalam pola pikir etis yang memang berkembang begitu. Ya ini saya nggak ngomongkan benar atau salah, karena memang kebenaran itu kan hanya miliknya begitu ya, sangat sulit ya. Kita masing-masing juga memiliki kebenaran, jadi kebenaran itu mudah kita rasakan, kadang tidak tepat ya, karena ada pengaruh psikis dan pengaruh budaya dan sebagainya gitu. Dan sudah ditemukan kebenaran itu akhirnya ya, sudah ditemukan. Gampang dirasake, mudah dirasakan, mudah diomongkan, tapi nggak bisa ditemukan. Betul Mas. Ya pasti sekarang ini sebenarnya kita merespon, tadi saya bilang dari awal tadi Mas ya, kita sepakat dalam konten ini tentu akan mencoba merespon perubahan saja, nggak ngomongkan benar salah, tapi merespon sesuatu yang berubah, perubahannya ada dengan prasangka baik. Jadi ini luar biasa Mas, prasangka baik itu merespon perubahan dengan prasangka baik. Soalnya kita memiliki prasangka baik terhadap diri sendiri, pada sesama, bahkan hanya kepada Tuhan. Ya. Siap. Ini Mas ya, jadi yang kalau itu prasangka baik terhadap Tuhan, nanti pergi ke rumahku nggak sesuai berarti hanya yang masih malu rumah, dia sudah ada duit gitu ya, ada wilayah kan gitu. Jadi kita sebenarnya prasangka baik ini bukan sesuatu yang kecil Mas, sangat-sangat luar biasa efeknya. Ya. Dimana dengan prasangka baik kita mudah melangkah. Tadi saya bilang jangan hanya prasangka baik, tapi harus upaya, karena kita physically ada suatu biasa kita lakukan ya. Dan di saat itulah kita akan mudah untuk melangkah Mas, karena prasangka baik ya, nggak ada rasa musuh. Kita rasakan musuh bisa jadi teman Mas Guntur. Rasanya jadi teman itu ya, karena kita selalu prasangka baik. Ini energinya luar biasa, dan saat itulah ya, saat kita berupaya pasti Tuhan akan menemukan kita pada suatu klik ya, akan setuju ya, kalau memang benar. Tertarik ini kalau ngomong kayak gini. Jadi kalau ngomongkan kebenaran begitu ya, ada orang diputus sama cowoknya begitu, nangis-nangis ya, karena dia memang biasa manja gitu. Bahasa biasa manja pun pasti sakit hati lah ya, tapi mukanya beda, orang mandiri sama orang yang manja kemungkinan berbeda lah dalam analisis. Dia mandiri begitu ya, psikisnya berbeda. Ya, dia merasa tidak salah dan merasa didolimi lah begitu, hanya begitu digaluh dan diputus, marah-marah, ngumpat-ngumpat, nyumpai begitu ya, senang kalau nanti pacarnya akan sarah dan sebagainya begitu ya. Bahkan bertindak jahat juga, melakukan satu kejahatan sampai dengan tidak terjadi ya. Namun ada temannya yang coba mengingatkan ya, kasihan begitu. Energinya kenapa buat orang yang kurang ajar begitu, masih banyak cowok yang lain, ngapain kamu mikirkan dia yang kurang ajar begitu ya Mas ya. Ini sebenarnya pandangan yang lebih etis, pandangan yang netral begitu ya, yang memang katanya manusia seperti itu, benar nggak Mas? Betul. Perjalanan psikologis itu kadang membawa kita berbeda. Seperti tadinya misalkan tadi kita sering dimanja dan sebagainya ya, sehingga ketemu masalah itu yang merasa dikecewa begitu ya, biasa enak sama pacarnya kemudian ditinggal misalkan begitu ya, marah. Jadi ada satu analisis yang tidak behavior yang kurang, yang melawan humanis begitu ya. Dan ini faktor psikis pribadi begitu yang memang akhirnya dia menganggap kebenaran itu ya, kamu mati karena kamu telah menyalakai saya atau kamu telah memutuskan saya begitu. Benar yang benar kan, cari yang lain tuh kan pasti akan berjalan pada dia. Benar Mas Guntur ya? Siap. Ya kalau zaman dulu aku beli ya, ibaratnya kalau ngomong tiga minor sapa wong wedok ya berarti tambahnya wong wedok, wes ngono kae Mas. Ya itu sebenarnya pandangan orang dipaksa gitu ya. Jadi kebiasaan kedewasaan diri begitu ya,
kalau kita lihat budaya mungkin di Amerika begitu Mas ya. Kalau di sini ada, kalau di sini ya saya ngomong sini dulu lah, jangan Amerika dulu. Kalau orang Nemo dan ada kebiasaan si A tuh tukang kentut gitu ya, maaf ya, tukang kentut gitu. Ada bau yang kurang enak, otomatis kita langsung menuduh si A itu tadi kentut gitu ya. Nah, kalau nggak ngaku bodohi. Ya. Kita lagi makan dia tiba-tiba keluar angin begitu, kita muara besar bisa malah berantem gitu ya kalau nggak ngaku gitu ya. Namun di budaya misalkan di Amerika menuduh seperti itu tanpa bukti mungkin tabu begitu ya, beda. Dan bahkan kalau menuduh orang bukan kamu kentut enggak, kamu kentut ya bukan seperti itu, tapi sepertinya saya menggunakan satu sobekan sifatnya netral lah gitu ya. Kemudian pada si A ya hanya milik gitu saja. Kalau si A bilang kamu nuduh aku, emangnya kamu punya bukti atau kamu langsung mencium dari asalnya begitu kan, tidak gitu ya. Oh ya sudah, kalau nggak ngaku ya sudahlah, lupakan gitu ya. Ini mungkin kebiasaan yang berbeda begitu ya. Dalam satu pergaulan dari kecil begitu, cara ngomong, cara bersikap begitu yang memang membawa mereka barangkali lebih dewasa berkaitan dengan pandangan etis gitu. Iya, Mas. Saya bilang mengenai variabel kedewasaan gitu ya. Nah ya, ini tadi. Kalau nggak setuju nggak apa-apa Mas, ini Mas. Ya, aku setuju ngomongin masalah kentut ini tadi. Saya itu dari dulu Mas, dari dulu ya kalau nongkrong itu, ini ngomongin dulu ya zaman sebelum saya kecelakaan. Ya. Kalau saya kan pas nongkrong bareng-bareng, mesti saya ngomong Mas, aku kentut gitu, aku langsung ngomong gitu. Daripada yang itu gak enak ya. Iya. Mending aku saya. Iya Mas. jadi orang itu ada banyak pertimbangan Mas. Tadi saya bilang, jadi memahami sesuatu yang benar itu kadang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang paling tepat tentu berangkat pada nurani kita ya, kemerdekaan. Itu merdeka itu banyak dikungkung lah, ditutupi begitu ya. Nah, ditutupi oleh rasa jaim ya, kemudian rasa malu yang memang mungkin terbentuk dari lingkungan sekitar mereka yang menganggap kentut itu tabu banget lah, bukannya menjijikan dan sebagainya. Jadi berbeda dengan orang yang dalam lingkungan yang lebih terbuka begitu, barangkali kalau tidak tahan ya mungkin keluar angin dan meminta maaf gitu. Ya. Itu jangan keterlaluan begitu ya. Terus kita terus ya, kita ditolak oleh lingkungan, ini yang bahaya. Jadi gini Mas ya, jadi ada suatu perimbangan antara merdeka tadi ya, yaitu perimbangannya apa? Yaitu kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap sekitar kita. Siap, ya, setuju. Jadi nilai-nilai penyesuaian terhadap sekitar beradaptasi itu satu nilai yang luar biasa gitu ya. Di samping ada nilai yang sangat luar biasa yaitu merdeka ya. Misalnya insan yang berdaulat. Kalau ngomongkan Indonesia berdaulat, ngapain perang ya Mas ya? Kita masing-masing ngapain perang. Terus nyatanya ini memang ada perang ya, ada tadi menjajah ya, ada keinginan lebih karena memang nafsu itu tantangan. Tapi gini Mas Tuntut, kadang kita marah dengan negara-negara besar, kadang kita marah dengan pengendali dunia, katakan begitu ya. Misalkan ada adik kuasa, dua kuasa ini dan yang di bawahnya begitu ya. Kadang kita marah, perang, mendukung ini, mendukung itu, begitu ya. Kadang kita marah, harus menang yang pro keyakinan saya, begitu misalkan seperti itu ya. Kadang kita marah, namun kita kembalikan kalau kita menjadi pengendali dunia seperti apa, begitu ya. Kita memegang teknologi, kita memegang tombol nuklir, begitu aja misalkan. Itu kita disulut, begitu ya, karena kita belum dewasa. Jadi kita kadang menyalahkan begitu ya, menyalahkan orang lain, padahal kalau kita kembalikan kepada diri kita, apakah kita mampu menjadi orang yang dewasa, yang mampu berpikir secara global, berpikir tentang
yang tepat yang bagaimana. Ya. Saya yakin pengguna dunia orang-orang hebat ya kan pilihan gitu ya, pimpinan-pimpinan bangsa itu pilihan tentu punya kapabilitas yang luar biasa. Ya, walaupun terjadi sesuatu yang memang tidak mengenakan ya barangkali karena tadi nafsu itu tantangan, ada emosi, ada kepentingan yang dilebihkan begitu ya, sehingga lupa itu konyol kalau nuklir jodoh dari KP mati KP kan konyol ya. Karena kita berpikir logis gitu ya, tapi memang tantangan ya di nafsu itu tantangan kadang memang tidak tidak lepas juga dari emosi, dari kepentingan yang diunggulkan, ya merasa dijajah, merasa dikalahkan dan sebagainya, yang akhirnya muncul tadi suatu yang kehancuran bagi kita semua. Dan kalau sudah terjadi kehancuran, memang mau tidak mau ya hanya kita kembali kepada keyakinan begitu memang ini kehendak Tuhan. Kalau terjadi kan tentu kita tidak bisa melawan takdir. Nah, dulu pernah kita bicara mengenai qadar yang qadar itu Mas ya. Sudah jadi takdirnya, qadarnya, tentu kita harus meyakini ini memang kehendak Tuhan. Itu Mas ya? Iya Mas. Di riwayat-riwayat juga begitu ya, ada kehancuran-kehancuran begitu ya. Kalau kita lihat sejarah lagi Mas, itu ada sesuatu yang tertanam di bumi Indonesia ya, ada namanya Gunung Padang di daerah Cianjur. Itu peradaban yang menurut para ahlinya ya, biolog ya, tapi belum digali secara khusus ya, secara keilmuan tidak mendalam lah ya. Itu diperkirakan paling lama karena 13.000 sudah terjadi 13.000 sebelum saat ini gitu Mas ya. Itu lama sekali. 13.000 SM. Terhitung yang lalu, ya yang lalu. Iya, yang lalu Mas ya. Yang lalu ya. Ya ini 13.000 pun jadi peradaban yang paling lama begitu ya Mas ya. Karena kalau kita lihat Mesopotamia kemudian Mesir itu kan kita lihat ya jauh lah dari peradaban kita. Ya ini perlu penggalian keilmuan yang lebih lagi ya. Ternyata memang nenek moyang kita memang punya peradaban yang luar biasa. Ya ada apa namanya Mas? Ada satu bangunan yang memang menunjukkan ada satu peradaban di situ di Gunung Padang di Cianjur. Padang. Kuncinya dana itu Mas. Kalau ada dana mungkin fokus tuh. Ya, ya itu Mas. Jadi ternyata begitu ya, kalau memang kita lihat di situ lah, satu saja lah, ada kehancuran Mas. Tadi saya bilang kehancuran di situ barangkali alam sendiri yang membawa bumi ini hancur gitu, tertutup lah. Peradaban sehebat apapun akan tertutup kalau Tuhan berkehendak. Itu muncul lagi seperti eranya Sulaiman begitu ya, yang memang begitu kita lihat begitu megahnya kerajaannya, begitu yang begitu hebatnya begitu ya. Kita lihat sekarang di mana begitu, mungkin satu keyakinan mengenai ilmu pengetahuan lagi sejarah gitu ya, melihat ada bangunan yang muncul sedikit di situ, mungkin asal-asal penelitian juga begitu ya, di tembok ratapan begitu ya, yang hanya muncul sedikit saja begitu ya. Jadi intinya kalau Tuhan berkehendak ya, seperti apapun sosok yang kita coba hebatkan pun ya, ini kalau Tuhan berkehendak, kuasa Tuhan itu luar biasa, sangat kecil lah manusia ini. Iya, iya, setuju. Jadi saat kita itu ngapain kita harus bersama-sama ya begitu. Iya. Tadi yang intinya saya mencoba mengajak teman-teman tadi, janganlah ngomongkan suatu kebenaran, maksudnya dalam
dalam tataran obrolan kita begitu ya Mas ya. Sampaikan kita tidak ingin menyampaikan itu dengan Mas Guntur. Yang kita sampaikan adalah bagaimana kita mampu merespon perubahan dengan prasangka baik, yaitu prasangka baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama, ya, dan akhirnya kepada Tuhan. Ya, ini penting, ya. Dengan langkah nyata, dengan berupaya. Karena kalau kita prasangkanya buruk, ya wes penting. Para pria muda untuk kita maju sekarang itu nekat sebenarnya, karena dengan nekat kita belajar, dengan gila kita belajar. Gila dalam artian positif, punya ide begitu ya. Kalau tidak disetujui sama orang yang melakukan perubahan lagi, nekat lah ya. Tapi kalau kita nggak punya prasangka baik ya, gampang malu, gampang stres begitu ya, kita mau nekat terus wah lah payu stres gitu ya. Ya, tapi kalau kita punya prasangka baik, kita akan respon perubahan yang melihat data kita. Oh, ini kurang diterima oleh orang, saya harus berganti produk gitu. Gitu ya. Kita akan cepat yang disukai oleh masyarakat itu seperti apa, responnya lebih akan mudah, dan kita mudah melakukan pembelajaran dengan modal nekat. Nah ini. Tapi kalau kita sudah prasangka buruk, kita selalu punya alasan untuk tidak nekat. Siap Mas. Ya inilah sejarah Mas ya, kita ya analisa sejarah saya senang sekali itu belajar sejarah lah gitu. Saya nggak pintar, kalau si saya itu jagonya sejarah ya. Ngotok dia agak ada bisa ya Mas, enak ya Mas ya. Ya, dari belajar sejarah kita coba bisa begitulah, jadi salah satunya ya mencoba mengambil hikmahnya lah. Siap. Sejarah jangan kita lihat terus sejarah salah banyak dia. Penipuan terhadap sejarah pun menjadi pembelajaran. Ya, oh ini salah. Oh kita harus bagaimana? Oh ini salah, ini pakainya ini, misalkan Anda lebih yakin dengan data primer. Oh iya, kita kaji lagi menurut pendapat siapa dia menggunakan data apa gitu. Ya. Oh itu lebih bisa dipercaya. Tapi kalau kita sudah membentengi, nggak betul, kita mau dikasih pendapat apapun ya, ya terima. Dan kita meyakini sesuatu pun, propaganda yang salah pun bisa kita terima, benar nggak Mas? Kalau kita nggak punya ilmu, ada propaganda apapun mengenai keyakinan misalkan begitu, tentu kan kita akan terbawa. Jadi belajar ilmu itu tidak agar kita terbawa, begitu juga tidak kita terus setelah belajar kita tidak yakin, yang kita yakini terus kita tidak, wah ini salah ya, tidak ya, kita sepanjang secara bijak pendekatan berbagai macam. Tadi ada mungkin orang bisa menggunakan politik atau politik itu benar atau salah, dan seperti itu ya kita kembalikan lagi bahwa segala macam terjadi itu kebaikan Tuhan. Jadi kita coba pasangkan gebar-gembor itu salah atau dipakai ini tidak, tapi mulai kita perjuangkan untuk diri sendiri. Tidak bisa kita mencoba baik kepada orang lain karena kita sulitlah untuk bahagia kalau sekitar kita tidak bahagia. Kita akan sulit bahagia kalau alam kita tidak bahagia, dikotori, nah kan begitu Mas ya. Siap. Jadi kan kalau kebenaran manusia itu kan berarti versinya banyak ya Mas, karena kebenaran yang utama memang milik Tuhan gitu ya Mas ya. Ya tadi gitu. Ya sebenarnya kembali kepada Tuhan itu sendiri. Jadi satu perjuangan untuk menjadi bahagia adalah perjuangan Mas, tidak mudah gitu ya. Ya kita harus ini Mas ya, kalau lagi susah begitu ya, saya ngomong manusia itu ada emosional, ada rasa malu, tadi masalah kecewa dan sebagainya pasti muncul begitu ya. Paling mudah ya kita mencoba beraktivitas positif. Beraktivitas positif itu apa ya? Lihat, kalau yang yakin dengan agama ya kita lihat sing itu selain itu di aja ngombe kalau esuk meneh tani ngombe meneh. Padahal sirahnya sing ngombe begitu ya. Nanti lama-lama malah mati karena minuman gitu kan, konyol. Itu kita harus milih cara cepat, misalkan tadi dogmatis nggak masalah, ya bagus banget syariat ya, kan nggak usah ngomongkan hakikat begitu ya. Syariat berat. Oh ini benar ini salah, oh nonton si film porno lah itu ya jadi tonton ya, kita nonton podcastnya Mas Guntur Prawito,
nonton film-film yang lucu-lucu kan enak ya. Nanti kita lupa masalah kita, tidur, besok lupa lagi, kita melakukan perubahan kan lebih enak. Kemarin jelek nggak berubah, nah gitu Mas ya, bener nggak Mas? Siap. Ya. Terima kasih Mas, banyak sekali yang saya dapat ini. Iya Mas, jadi memang seperti itu, dogmatis itu nggak masalah, bagus banget ya memang itu. Kalau saya yakin itu Mas, karena keyakinan saya itu, kalau saya ngomongkan keyakinan ya saya harus dogmatis, saya nggak bisa ngomong ke itu bagus ya. Cuma tadi saya bilang suatu kebiasaan, habit itu yang harus dilakukan. Ada orang yakin wudhu misalkan itu harus membasuh rupanya dengan air basah dan sebagainya. Kebiasaan habitnya seperti itu. Kalau pergi-pergi, kalau nggak ada air ya susah, nggak mau ada air, begitu harus ada airnya, nggak masalah sih ya, karena dia punya keyakinan, klik ketemu tadi disiplin dengan cara seperti itu nggak masalah. Tapi ada juga yang apa namanya di luar logika begitu ya, dia tidak membasuh dengan, karena memang terbatasan mungkin ya, air di situ cuma sedikit, bahkan kadang pakai debu, namun ketemunya sama Mas, spirit yang sama, spirit keyakinan, ada suatu nilai yang luar biasa. Dia bangun pagi kemudian wudhu, jadi suatu yang nikmat begitu ya. Sama ketemunya yang awalnya ketemu fisikly, pandangan fisik, pandangan sangat logis, yang satunya goib itu seperti itu. Pandangan yang sederhana hanya dengan debu dan sebagainya, ketemunya sama spirit yang sama gitu Mas. Jadi memang harus secara syariat ya. Tadi kalau kita ngomongkan hanya sekedar hakikat, tadi saya bilang saya yakin ini ujung-ujungnya kan ini, ngapain kita harus begitu kan, salah gitu ya, kan gitu ya. Iya. Ada yang terjadi ya tadi, aku tuh ngapain, aku atau ini, aku wah ini ya mahal aku ngapain yakin ngono. Nah, tadi ketemu pertama nomor wong langsung ganti sih mengat ini sih enak gitu ya. Orang nunggu tapi dalam hatinya kan kelihatan masih wajahnya kelihatan. Nopo lah ya. Kan percuma sih. Tapi dengan kita kebiasaan, kita laku, biasa poso, biasa prasangka baik, biasa apa namanya memahami situasi karena sering bertemu siapa-siapa dan apa namanya ya berupaya lah, sering berupaya ketemu banyak orang, memahami orang ya, ketemu yang bebas ada dikit ya, ngerti langsung ganti ada dikit mesti jajan ya gitu. Jadi yang muncul akhirnya prasangka baik. Jadi prasangka baik itu tidak hanya sekedar diam Mas, namun harus diupayakan ya, dicoba dengan senyuman, dicoba dengan berbuat baik kepada orang lain sebisanya. Kalau bisanya hanya senyum, bisanya hanya mendoakan, ya bisanya berkarya harus berkat ya. Itu teman disabilitas. Saya kira ini pelajaran buat kita bersama ya. Saya bicara begini ya hanya untuk mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Yes. Sama-sama disabilitas, semangat. Yes. Siap. Ya. Wah, terima kasih. Punya banyak sekali saya terima malam ini. Sama Mas. Yes. Itu Mas. Ya, sudah. Sudah cukup panjang kita berbincang-bincang. Semoga memberikan manfaat dan yang pastinya tentu ada kesalahan, banyak kesalahan bahkan dari apa yang saya bicarakan juga Mas Guntur bicarakan. Mohon maaf ya. Terima kasih sekali lagi mau mendengarkan, mau menyimak, mau menonton channel ini ya. Di konten ini sangat menarik dan insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih menarik lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.